Pemirsa, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidik mengatakan putusan gugatan tentang syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden bisa jadi dibatalkan. Namun Jimli menyebut harus diyakinkan oleh para pelapor soal pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi agar putusan nomor 90 itu dibatalkan. Usai memeriksa 3 hakim konstitusi di hari Rabu kemarin, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki menyatakan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres bisa jadi batal. Konsekuensinya bacawa pres Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto otomatis akan gagal untuk ikut berkontestasi di pemilu mendatang. Namun Jimli mau diyakinkan terlebih dahulu oleh para pelapor jika ada etik yang memang dilanggar oleh Ketua MK Anwar Usman dan kawan-kawan dalam memutuskan perkara yang memuluskan jalan Gibran itu. Intinya, pertama, bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik ngurusi perilaku para hakim lalu membatalkan putusan, itu bagaimana? Saya sih mau aja, ya kan? Tapi kalau ngawur-ngawur hanya sekedar emosi, sekedar ya kan nggak bisa, harus dipertanggungjawabkan secara secara benar. Jadi secara hukum. Bisa terbuka peluang itu? Bukan soal bisa, saya harus diyakinkan dulu. Mana? Sekarang udah yakin? Belum yakin. Di sisi lain, independensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pimpinan Jimli justru diragukan oleh pelapor dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Kalau saya sering istilahkan ini adalah the best that we can get now, walaupun jauh dari ideal. Karena idealnya memang harusnya independen, tidak dilantik oleh Ketua MK sendiri, dan lain sebagainya. Tapi baiklah, cara ini kami tempuh. Nah, tapi saya ingin mengomentari sedikit tuh soal, saya ingin mengingatkan supaya publik juga paham bahwa kode etiknya itu memang tidak bilang hubungan keluarga itu harus terjadi antara hakim dengan pemohon. Benturan kepentingan itu bisa terjadi antara hakim dengan orang yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara. Nah, nama Gibran itu ada dalam permohonan. Apakah putusan ini akan mempengaruhi putusan MK akan mempengaruhi putusan? Kita semua tahu tentu tidak akan. Tapi kami sendiri juga karena mempelajari bahwa yang masalah dengan putusan ini adalah putusan ini merusak marwah MK. Sementara itu, Partai Gerindra yang mengusung Prabowo dan Gibran menyatakan tidak masalah dengan sosok Jimli dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Kehormatan MK yang merangkap jabatan di parlemen. Sebagai anggota Dewan Pimpinan Daerah, yang mewakili tentunya masyarakat, Prof. Jimli saya pikir juga masuk sebagai kategori dari yang mewakili unsur tokoh masyarakat, dan juga ya kita tahu bahwa Prof. Jimli itu juga berpengalaman dalam memimpin Mahkamah Konstitusi, pernah juga jadi Ketua Dewan Penyelenggara Kehormatan Pemilu kalau nggak salah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Nah, sehingga aspek-aspek yang dituntut untuk menjadi hakim MK saya rasa sudah terpenuhi. Betapapun sosok Jimli dinilai tepat untuk mengusut perkara etik para hakim konstitusi, faktanya Jimli memiliki rekam jejak yang rentan akan konflik kepentingan. Tidak hanya posisinya sebagai anggota DPD, tetapi juga Jimli pernah mendukung salah satu calon presiden, yakni Prabowo Subianto. Jimli juga dipilih sebagai Ketua MK oleh Ketua MK Anwar Usman yang tidak lain adalah paman Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.